Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah suara intuisinya tentang kamu. Yes, kira-kira apa isi suara hatinya? Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Beberapa hari kemarin aku nggak bikin video karena aku ada event tarot, terus aku agak kecapean, terus perlu istirahat, jadi aku nggak sempat bikin video ya. Karena kita mau cek energi seseorang, aku bakalan kasih waktu ke kalian untuk ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Suara intuisinya tentang kamu. Aku nggak tahu status hubungan kalian apa saat ini. Cuma dia ngerasa ada beberapa hal yang dia ngerasa masih ketarik energinya sama kamu. Atau ada beberapa hal yang kayak sebagian jiwanya tuh masih di kamu, belum benar-benar bisa pergi menjauh atau berpaling. Dia masih suka kepoin kamu, flashback tentang kamu, atau ingat-ingat kamu gitu. Kenapa aku bilang flashback? Karena aku lihat dia ini kayak seseorang yang suka masih melihat ke belakang gitu ya. Kayak aku bilang flashback, atau ya mungkin dia masa lalu, atau seseorang yang kamu pernah deket atau pernah kenal. Ada beberapa dari kalian ini yang hubungannya sudah retak, sudah tidak baik-baik aja ya. Di sini ada seseorang yang kayak masih suka ini ya, mengingat hubungan kalian yang sudah nggak baik itu. Suara intuisinya tentang kamu. Aku pasrah aja sama hubungan ini akan seperti apa. Aku juga pasrah ketika kamu dan aku menjauh. Aku pasrah, tapi juga aku seperti ini kayak seseorang yang udah males berharap ya. Jadi kayak udah agak males gitu loh. Mungkin keadaan hubungan kalian kayak gimana, makanya dia agak-agak males. Aku ragu, katanya dia ragu karena dia ngerasa kamu sama dia makin lama makin menjauh kayaknya. Makanya dia ragu sama kamu atau sama hubungan kalian. Sebenarnya kamu adalah salah satu seseorang yang dia pertimbangkan. Kamu adalah seseorang yang ya dia pertimbangkan kehadirannya. Kan adalah orang-orang yang aku nggak mau sama dia, aku nggak suka sama dia. Nah itu kan ditolak. Kalau orang-orang yang ditolak itu ya nggak dipertimbangkan. Nah kalau kamu adalah seseorang yang memang dipertimbangkan sama dia ya, posisi kamu tuh kayak dipertimbangkan. Dia tuh masih suka ngebayangin kamu, masih suka menghayal, ngebayangin, terbayang-bayang tentang kamu. Kenapa? Karena aku ngeliat energinya kalian sih sebenarnya sudah menjauh, tapi dia tuh masih mau ngebayangin kamu, ngelamunin kamu, bengong gitu, tapi nggak taunya mikirin kamu. Masih suka galau-galau juga tentang kamu. Ada nih hati kecil seseorang yang bilang, aku tuh happy loh, bahagia loh pas kenal atau deket sama kamu. Ada seseorang yang di sini banyak berpikir, banyak ngelamun, introspeksi juga. Kira-kira dia salah apa, kira-kira kesalahan-kesalahan dia tuh fatal nggak, kamu maafin dia atau enggak, atau salahnya tuh di mana. Ini kayak ada seseorang sedih atau sedikit perasaan menyesal. Ini aku ngerasa ada seseorang yang kayak mau bilang minta maaf. Minta maaf karena dia sudah melakukan hal-hal yang sepatutnya nggak dilakukan ke kamu.
minta maaf kalau dia agak sedikit menjaga jarak, dia kayak kasih batasan juga ke kamu. Ini ada seseorang yang kayak tidak berbuat apa-apa, kayak ya dia nggak berbuat apa-apa ke kamu, ke hubungan kalian. Suara intuisinya tentang kamu, ini kartu yang keluar sama ya. Ada seseorang yang kayak lagi pertimbangkan untuk komunikasi sama kamu, untuk ngobrol sama kamu. Tapi dia mikir kayak kalian tuh punya perbedaan yang cukup jelas, makanya kayak orang ini masih timbang-timbang buat ngobrol, buat komunikasi sama kamu. Dia merasa ada sesuatu yang gak jelas di antara kalian, ketidakjelasan. Ya kalau akhir-akhir ini ada seseorang yang kayak cari pencerahan, ada juga dari mereka yang cari-cari kamu, ada yang kebingungan. Kalau kamu ngerasa dia cuek, dia tuh sebenarnya saat ini ya lagi sibuk-sibuknya, mungkin sama pekerjaannya juga. Di sini ada yang mau bilang kalau dia tuh udah cukup effort ke kamu, dia udah nunjukin effort, dia udah nunjukin usahanya mungkin juga. Walaupun terlihat kayak nggak seagresif itu ya, tapi dia ngerasa dia sudah menunjukkan usahanya ke kamu. Walaupun dia terlihat tenang di luar, terlihat seperti baik-baik aja, tapi bisa aja dia menyibukkan diri supaya nggak terlalu kepikiran banget sama hubungan kalian gitu. Sebenarnya kamu itu seseorang yang aku inginkan, aku idamkan, aku impikan. Seseorang yang aku pengen gitu loh dekat sama kamu, pengen memiliki kamu, pengen menghabiskan waktu bersama kamu. Kamu itu tujuanku, tapi entah kenapa kayak sulit ya buat digapai, sulit buat dimiliki. Sampai kadang dia tuh jadi emosi lagi, marah gitu ya. Ada sih kayaknya beberapa dari kalian yang konflik ya. Ada masalah mungkin di sini. Ada yang ngerasa kamu tuh masih jadi salah satu orang yang terlihat bersinar dibandingkan lawan jenis yang lain. Walaupun di dalam kegelapan dia ngerasa kamu tetap bersinar. Kamu mungkin lebih baik atau lebih lebih terlihat punya value dibanding yang lainnya. Dia masih ini ya, kayak suka memantau kamu dari kejauhan, suka memperhatikan kamu, sampai dia kayak baper sendiri gitu loh. Baper sendiri, misalnya kamu posting sesuatu ya di sosial media, dia kan mantau kamu nih, nah akhirnya nanti dia baper sendiri, kayak kesel sendiri atau kangen atau gimana gitu. Kenapa baper? Karena dia cuma mantau, dia nggak ngelakuin apa-apa. Jadi dia kayak kesel sendiri. Kenapa sih dia nggak bisa nggak bisa melakukan apa-apa gitu untuk kamu, untuk hubungan kalian. Tuh, dia sebenarnya mantau kamu, dia juga ingat-ingat kenangan kalian kalau kalian itu energi masa lalu ya. Tapi dia berusaha tenang gitu ya. Berusaha membaca situasi atau keadaan dan berusaha lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi menyikapi keadaan. Jadi dia nggak mau ngelakuin sesuatu kalau nantinya bakalan berakibat fatal buat kamu atau dia. Ada kok keinginan dia buat action, tapi dia masih lihat-lihat dulu keadaannya tuh kayak gimana. Ada sesuatu sebenarnya yang pengen dia lakuin. Karena dia nggak action ya, jadi dia ngerasa hubungan kalian tuh nggak banyak berubah.
kan di sini ada introspection. Jadi sebelumnya aku bilang kan dia tuh lagi banyak introspeksi. Mungkin aja dia ngerasa ada sesuatu yang salah di antara kalian, atau dia memang berbuat salah sama kamu. Jadi dia banyak merenung, dia banyak kontemplasi, mungkin juga meditasi, atau mungkin dia banyak ngobrol, komunikasi sama dirinya sendiri. Dia banyak cari insight, cari masukan, pendapat, atau ya cari pencerahan lah dari mana aja. Ada juga mungkin yang bertukar pikiran sama temennya gitu ya, ngobrol, bertukar pikiran. Sebenarnya ada nih di sini seseorang yang masih baper atau lagi baper-bapernya. Kalau kalian belum lama komunikasi ya, mungkin ya dia masih baper. Belum lama komunikasi itu atau belum lama berinteraksi ya. Misalnya ya seminggu 2 minggu inilah. Nah dia tuh masih baper. Baper karena masih ada feeling, atau baper karena apa ya istilahnya? Baper karena apa yang terjadi di antara kalian sebelum-sebelumnya ini. Ada seseorang yang kayak minta pengertiannya kamu. Sebenarnya di sini ya, seseorang ini tuh kayak lagi, aku ngerasanya adalah mereka yang masih suka kepikiran kamu. Tapi mereka kayak mengandalkan intuisinya. Mereka berpikir gini, pasti kamu kabarnya sekarang kayak gini, pasti kamu pemikirannya tentang dia kayak gini. Nah, jadi dia punya pemikiran sendiri tentang pandangan kamu ke dia, tentang perasaan kamu ke dia, energi kamu ke dia gimana. Dia tuh kayak menebak-nebak lewat intuisinya. Ada beberapa dari mereka yang kayak ngedoain kamu. Ya semoga lah kamu baik-baik aja. Ya semoga lah kamu keadaannya sehat gitu ya, nggak ada masalah. Ada sih yang ngedoain kayak gitu. Saking kalian nggak komunikasi lama. Karena dia kan nggak mau ngelakuin sesuatu nih aku liatnya. Jadi dia lebih ke ya udahlah. Lihat nanti aja gimana. Di sini ada seseorang yang sebenarnya lagi fokus ya, lagi fokus ke karir atau finansialnya. Dia kayak punya sebuah ambisi untuk mengejar sesuatu, impian atau goalsnya. Ada yang kayak lagi menenangkan diri, tapi dia tahu nih berita di luar kayak gimana tentang dia atau tentang kamu, tapi dia berusaha ya calm down gitu ya, tenang. Namaste. Jadi sebenarnya mungkin dia nggak tenang-tenang banget, tapi dia berusaha buat tenangin diri. Tuh kan, tadi aku bilang kayak namaste, ini posisi orang kayak lagi namaste kan, kayak meditasi. Dia berusaha menenangkan diri, tapi dia kayak menebak-nebak gitu loh, apa yang sebenarnya terjadi. Itu melalui intuisinya, karena kan ada yang lagi nggak komunikasi sebenarnya kalian di sini. Kayaknya dia juga nggak benar-benar tahu kamu gimana kabarnya. Ya lewat intuisi aja mungkin. Ada yang lagi nggak stabil emosionalnya, tapi berusaha tenang, stabil, baik-baik aja, nggak mau geresak-gerusuk. Ada seseorang yang lagi sedih gitu, sedih karena kamu cuek sama dia, atau sedih karena kamu sibuk sendiri, kamu nggak terlalu peduli, nggak terlalu yang benar-benar nanya atau apa gitu ke dia. Tapi bisa juga vice versa sih. Ada seseorang yang malah sibuk sama dirinya sendiri. Mungkin dia sibuk sama dirinya sendiri, asik sama dunianya, terus dia cuekin kamu, kamunya sedih gitu ya. Ada sih energinya kayak gitu juga nih kalian.
aku tuh sebenarnya memperhatikan kamu loh dari jauh. Tapi juga kadang aku ngerasa ya kamu asik sama diri kamu sendiri. Sebenarnya ada beberapa pilihan di depan matanya, kayak A, B, C gitu ya, beberapa lawan jenis ya yang jadi incarannya atau dia naksir beberapa orang. Tapi sebenarnya kamu salah satu yang dia pilih juga, salah satu dari beberapa orang yang sudah datang dan pergi ke dalam hidup dia. People come and go, tapi kamu salah satu yang dia perhatiin juga gitu loh, dia pantau terus. Kadang di sini dia merasa nggak pengen kamu jauh, nggak pengen melepas kamu, nggak pengen kalian berjauhan. Ada seseorang yang cuek sama yang lainnya, karena kadang fokusnya masih ke kamu. Dia ngerasa kalian tuh berbeda. Aku nggak ngerti perbedaannya dari segi apa, cuma dia ngerasa kayak gitu. Nih, rasanya ada seseorang yang kayak pengen teriak, kesel sama keadaan, atau kayak semua nggak berjalan seperti apa yang dia inginkan, atau dia mau marah, atau emang dia lagi emosi-emosinya saat ini. Ada seseorang yang kayak lagi gak enak energinya, makan aja tuh males ya, kurang istirahat. Tapi dia ini mencoba untuk lebih positif sih saat ini. Ada yang ngerasa hubungan kamu sama dia tuh udah berantakan. Berantakan tuh nggak yang berantakan banget, misalnya kayak hubungan kamu sama dia tuh udah di luar kontrolnya dia, out of control, atau seperti udah di luar jangkauannya dia lah gitu ya. Sebenarnya juga ada seseorang yang masih pengen deket atau nggak pengen ngelepasin kamu. Tapi ada juga seseorang yang berusaha melupakan kamu, move on atau apa gitu. Ini energinya kayak seseorang yang bingung ya. Dia nggak bisa lepasin, tapi dia juga kayak berusaha melupakan kamu. Gimana keadaan hubungan kalian sebenarnya sih? Aku jadi bingung ya yang ngebacanya. Karena energinya ini mix banget dia nih. Mau ngelupain juga atau mau move on, tapi sebenarnya kayak nggak pengen melepaskan. Ini biasanya kalian-kalian yang egonya tinggi, atau ya kalian pisah karena sebuah keadaan. Misalnya perbedaan usia, LDR, nggak direstui keluarga. Dia tuh sebenarnya pas kalau lagi deket sama kamu tuh ada hasrat, bukan cuma feeling, tapi ada hasrat yang bikin dia tuh kayak ketarik energinya ke kamu. Kadang dia masih terbayang-bayang tentang kamu. Itulah kenapa kadang dia tuh masih pengen cari perhatian, supaya kamu perhatian ke dia. Dia ngerasa ada chemistry di antara kalian. Ada beberapa juga nih kayak faktor ketidakyakinan ya. Mungkin dia nggak yakin sama hubungan ini. Ada seseorang yang ngerasa kamu tuh layak buat dicintai, kamu tuh seseorang yang pantas dijadikan pasangan. Jiwa dan tampilan kamu tuh seseorang yang memang layak dijadikan pasangan ideal mungkin ya. Tapi ada juga tuh kan yang perbedaan keyakinan di sini. Perbedaan apa aja sih ya? Salah satunya perbedaan keyakinan mungkin. Ada yang ngerasa kamu tuh membawa pengaruh baik buat dia. Misalnya dia jadi lebih rajin ibadah, hubungannya ke Tuhan lebih dekat lagi, atau lebih spiritual. Oke, ini aku bakal bacain beberapa. Aku ambil poin-poinnya aja, dan aku sesuaikan sama temanya kita ya. Ada nih dari mereka tuh yang masih nunggu kamu.
bisa mereka nunggu kamu atau mereka nggak mau terburu-buru untuk saat ini. Jadi kayak mereka pengen sabar-sabar dulu, nggak pengen ngelakuin apa-apa, atau sebenarnya ada hal lain yang memang lagi dia prioritaskan. Mungkin hubungannya bukan prioritas dia, mungkin relationship bukan prioritas dia saat ini. Ya, kan dia ngerasa ada chemistry di antara kalian. Sebenarnya ya ada sih yang ngerasa kamu tuh kayak soulmate-nya dia. Dia cocok gitu loh sama kamu. Inside outside-nya tuh cocok. Pada saat dia manifestasi seseorang, berharap atau meminta sama semesta, itu kamu hadir mungkin dalam hidupnya. Ada dari mereka juga mungkin yang pengen ketemu ada physical attraction ya. Tapi nggak tahu juga ya. Apa ya istilahnya, mungkin aja mau ketemu tapi nggak tahu bisa atau enggak, waktunya gimana, atau dia merasa kalian nggak perlu ketemu lagi atau gimana, walaupun sebenarnya pengen. Dia ngerasa kamu tuh menerima dia, kayak menerima apa adanya lah. Kalian udah sama-sama tahu satu sama lain. Dan dia ngerasa sebenarnya ya, nggak tahu, aku ngerasa gini, apa ya, kayak nggak berguna kalau kita mencoba untuk merubah sesuatu yang sebenarnya udah nggak bisa kita rubah. Contoh gini, ada sebuah faktor kayak kamu sama dia beda keyakinan, beda agama gitu ya. Dia merasa gini, nggak ada gunanya lagi kalau dijalanin, kalau sebenarnya masalah di antara kita itu di luar kendali kita. Kalau beda keyakinan atau agama itu kan ya di luar kendali lah ya, misalnya nggak bisa dirubah sama-sama, ya memang agamanya seperti itu. Nah maksudnya adalah dia ngerasa sulit buat merubah sesuatu yang di luar kendali kalian gitu, maksudnya itu yang perbedaan agama contohnya aja ya, maksudnya. Nah, di sini ada seseorang yang lagi fokus untuk bertransformasi, perubahan di dalam dirinya. Ya bisa dibilang kamu salah satu orang yang cukup penting buat dia saat ini. Tapi dia ngerasa kayaknya kita lebih baik fokus ke diri masing-masing. Kita lebih baik sendiri dulu masing-masing gitu ya. Untuk lebih fokus ke diri sendiri, mengejar apa goals-nya gitu. Fokus ke goals masing-masing, mungkin untuk saat ini kayak gitu. Jadi nggak yang benar-benar mikirin relationship banget. Mungkin dia juga fokus ke dirinya, fokus ke goals hidupnya. Nah dia ngerasa kalian tuh butuh space ya, butuh space masing-masing, butuh me time, butuh kasih waktu ke diri masing-masing. Mungkin ya selama ini kalian terlalu effort atau terlalu keras mencoba untuk mempertahankan hubungan ini. Mungkin waktunya sekarang kayak kita istirahat dulu, kita sabar-sabar dulu, kita fokus ke diri masing-masing, kita kasih waktu dan space buat diri masing-masing gitu. Makanya tadi aku bilang kan ada seseorang yang pengen ketemu tapi kan nggak tahu tuh situasinya gimana, karena di sini dia bilang ini waktunya kita buat sendiri dulu atau fokus ke diri masing-masing. Nah nih, di sini ada seseorang yang lagi mengejar mimpi-mimpinya, keinginan goals hidupnya. Jadi ada sesuatu yang pengen dia mulai di sini karena ada new beginning soalnya. Ada sesuatu yang pengen dia kerjakan, mulai atau fokuskan. Tapi kalau kamu ngerasa makin lama makin menjauh sekali sama kamu, mungkin bisa jadi dia pengen membuka lembaran hidup yang baru, new life atau new beginning atau new relationship ya. Kayak gitu. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak dia. Ada zodiak Capricorn, Leo, Libra, Pisces, Aquarius, Cancer, Scorpio, Virgo. Inisial hurufnya itu ada huruf X, K, H, N, B, U, Y, T, Z,
W, I, dan E ya. Oke, ini aja guys. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.